بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. إن شاء الله. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kasih kesempatan sama kita juga bisa lanjut belajar. Kemarin belajar cara mengafankan jenazah. Hari ini sudah masuk cara salat jenazah. La ilaha illallah. Allah Ta'ala lihat umat Nabi Muhammad itu umur mereka sedikit, bukan seperti kaum Musa, kaum Isa, Nuh. Mereka panjang sampai ratusan tahun seperti kita. Tahu Sayyidina Nuh umurnya selama dakwah itu 950 tahun. Itu selama dakwah. Juga di dalam riwayat dia sebelumnya sudah umurnya 250. Kita kalau lihat 50 sampai 60 ini sedikit sekali di hadapan umur Sayyidina Nuh. Sedikit sekali itu ya. Mungkin bilang juga masih kaya, masih bayi di masa mereka atau zaman mereka. Tapi umat Nabi Muhammad paling banyak yang masuk surga dalam riwayat hadis. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, saya berharap di hadapan Allah Ta'ala umat saya jadi seperempat dari surga. Mereka takbir, senang orang sahabat. Seperempat dari surga ya. Seperempat itu banyak sekali. Kalau kita baca di Al-Quran, jannatin arduha samawat wal ardi, itu surga itu meluaskannya itu panjang sama itu namanya lebar. Lebarnya itu langit dan bumi. Lebarnya. Biasa otomatis kita tahu kalau kita bilang ada rumah panjangnya ini, lebarnya ini berarti panjangnya lebih. Itu surga juga sama. Jannatin arduha samawat wal ardi. Rasulullah bilang semoga di hari kiamat atau waktu surga itu seperempat umat saya yang masuk surga. Mereka takbir, senang sekali. Allahu Akbar. Rasulullah tambah lagi bilang semoga separuh atau setengah surga itu semuanya untuk umatku. Mereka takbir lagi, senang lagi. Rasulullah tambah lagi minta dari Allah Ta'ala yang ahli surga itu jadi 2/3 dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah jadi Allah Ta'ala kasih. Jadi 2/3 dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk surga atau di surga. 1/3 itu atau 1/3 itu dari umat lain. Juga Rasulullah jelasin di dalam riwayat hadis lain bilang ahli surga itu 120 baris atau saf. Baris atau 120 baris. 80 itu dari umatku. Seperti tadi kita bilang 2/3. 80 ya. Karena ini 2/3. 40 itu dari umat lain. Ya Masya Allah. Subhanallah. Terus mungkin ada yang bilang, wah Syekh itu mungkin ini sebabnya kita jelasin di sini karena biar paham kenapa umat Nabi banyak masuk surga padahal umur mereka pendek. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang dapat pahala. Seperti ini nanti salah satu terakhir ini salatul jenazah. Salat jenazah, salat sama kamu manfaatnya kaya enggak ada. Diri sendiri dari amalmu sendiri sudah enggak ada. Tapi ini dari amal orang lain. Mereka salat, saya wafat, mereka salat sama jenazahku, ya dapat pahala untuk saya. Dapat doa, Allah Ta'ala ampuni dosanya. Itu ada beberapa riwayat hadis jelasnya tentang hal tersebut, ya dapat pahala untuk orang yang meninggal. Kamu sudah meninggal, sudah pergi dari dunia, tidak bisa apa-apa tapi masih ada pahala. Masuk ini baru waktu kamu masuk kabar.
mereka taruh di makam waktu mereka salat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang disalatkan atau bisa dapat 40 orang salat kepada jenazah tersebut, Allah Ta'ala ampuni dosanya. Kalau ada 40 orang bisa ikut salat jenazahmu, sudah yakin. Ini Rasulullah bersabda. Itu punya dosa besar, punya dosa kecil itu urusan lain. Nanti pasti ada hisab, Allah Ta'ala tanya kenapa. Tapi juga bisa masuk surga karena dapat syafaat dari dalam riwayat hadis lain Rasulullah bersabda, kalau ada jemaah muslimin salat kepada orang yang meninggal, itu di hari kiamat mereka bisa syafaat atau Allah Ta'ala terima syafaat mereka di orang tersebut. Dalam riwayat hadis, barang siapa wafat waktu salat, arti hadis ya, waktu salat itu dapat 3 baris, itu sunnah. Jadi walau masjidnya besar bisa jadi 1 baris, seharus itu lebih afdal jadikan 3 baris. Karena kalau 3 baris itu dalam riwayat hadis dapat ampunan dosa dari Allah Ta'ala, dapat ampunan kepada orang jenazah. Ini subhanallah ada beberapa riwayat ini dari hal yang seperti ini umat Nabi bisa menang atau kita bilang bisa jadi seperti 2/3 dari surga, bisa jadi ahli surga walau dia orang mungkin kurang ibadah, kurang istiqamah. Terus masalah masuk surga itu atas atau bawah derajatnya di mana, ini masalah lain. Yang penting itu dari salat, dari doa, dari bantuan mungkin bilang dari lain, mungkin bilang istilah sekarang bilang transfer dari tempat lain, itu orangnya bisa jadi ahli surga. Juga kita baca hadis yang masyhur itu, hadis sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Salat dia tidak bisa salat. Puasa tidak bisa puasa. Zakat tidak bisa zakat. Sedekah sendiri dia tidak bisa. Tapi kalau anaknya kirim, ini sedekah untuk ayah saya. Pahalanya saya, niatnya pahala ini yang saya melakukan untuk ayah saya bisa. Ya. Seluruh amal baik bisa. Khilaf tentang masalah Al-Quran saja. Pahala Al-Quran itu sampai ke orang meninggal atau pahalanya atau bacaannya. Khilaf di antara ulama tentang masalah bacaan Al-Quran itu sampai ke orang meninggal atau jenazah atau tidak. Pahala pasti karena di dalam riwayat hadis salat puasa bisa. Berarti puasa tidak sampai, yang sampai ke orang meninggal pahala puasa. Sedekah jariah. Pahala puasa yang kemarin dia tinggal atau belum sempat qada. Sedekah jariah, sedekah mau kirim sedekah ke ayahnya bisa, berarti pahalanya. Sedekah tidak mungkin sampai ke orang ini. Kita kasih orang miskin ya 100 rupiah itu. Ini waktu saya keluarin ini niatnya pahala atau kebaikan untuk ayah saya. Pasti 100% sama orang miskin. Orang miskin itu pergi beli makan minum untuk dia sendiri, tapi pahalanya itu yang khilaf di antara ulama tentang bacaan Al-Quran. Ini satu. Yang kedua, tiga dari madhab Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'i, 3 bilang sampaikan. Bisa sampai ke orang yang meninggal. Bisa sampai pahala Al-Quran itu atau pahala Al-Quran bisa sampai ke orang yang meninggal. Siapa itu? Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah. Al-Syafi'i bilang tidak. Kita madhab Syafi'i kan? Tapi dari teman Imam Syafi'i seperti Ghazali, seperti Nawawi, Subuki, beberapa orang yang ikut madhab Imam Syafi'i, mereka ambil qaul dari madhab lain, Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal. Jadi kayak itu 3 imam madhab besar bilang sampaikan pahala Al-Quran ke orang yang meninggal. Imam Syafi'i bilang tidak. Tapi di madhabnya mereka melakukan baca ini sebabnya ada yasinan,
Maksud yasinan itu apa? Ya baca, pahalanya kita ya banyak ibu-ibu atau ya bapak-bapak yang ikut. Setelahnya kita bilang apa? Setelah baca Yasin, tahlil la ilaha illallah, astagfirullah, salat ala Nabi, Allahumma awsil ya Allah, sampaikan pahala yang kita baca Al-Quran. Doa ini doa. Seperti doa biasa. Kenapa kita jadikan masalah ini bid'ah, ini kufur, ini syirik, ini tidak itu. Ini doa. Setelah kita baca doa. Ini balikin ke masalah ini balikin ke kalau mau istilah keras ke Allah Ta'ala. Mau terima atau tidak ini urusan Allah Ta'ala. Sesuai orang yang hadir tadi kemarin tidak ganggu orang Muslim, tidak mencaci maki, ikhlas juga tidak ganggu orang yang lagi apa itu sedih sekarang yang anaknya atau ayahnya meninggal untuk pemakan minum. Ya, berarti kalau dia doa mudah-mudahan Allah Ta'ala terima doanya bisa kabul. Syaratnya yang kita bilang doa biasa. Orang yang lihat ini bid'ah fasik kafir ini salah. Ini salah. Kenapa? Ya karena dalil mereka atau tujuan mereka atau mereka bilang Rasulullah tidak melakukan. Siapa yang bilang tidak melakukan? Sahabat, tabi'in. Mereka sudah Rasulullah cukup doa satu kali. Waktu dia hadir jenazah doa sudah cukup. Karena kita tidak ada Rasulullah mau cari banyak pahala untuk orang yang meninggal. Kita baca Yasin, tahlil, istighfar, tahmid atau salat ala Nabi kirim pahalanya. Allah Ta'ala terima kasih ke orangnya. Alhamdulillah tidak, kita tidak rugi karena baca Al-Quran pasti dapat pahala. Ini yang biar kita paham kenapa umat Nabi paling banyak di surga. Ini pertama. Yang kedua ini lihat cara, ini lihat ada manfaat dari salat atau tidak. Orang yang bilang bid'ah tidak sampaikan ke sana, tidak sampai. Salat jenazah itu di dalamnya ada apa? Nah, sekarang yang kita belajar cara salat jenazah. Faslun arkanu salat jenazah. Rukun salat jenazah ada 7. Rukun. Apa itu rukun? Kalau satu kurang atau tidak penuhi berarti salat kamu batal. Tidak ada manfaat dari salat kamu. Capek aja. Berarti harus isi atau penuhi syarat-syarat atau rukun yang ini. Rukun itu wajib. Ya, yang pertama niat. Niat. Usalli ala hadzal mayyit. Kalau hadir di depan kita bilang usalli ala hadzal mayyit. Dalam hati sudah saya mau ucapan juga tidak masalah. Usalli, tapi jangan sampai ganggu yang di sebelah kamu. Niat. Syekh, saya di masjid mungkin kita kasih contoh orang yang pergi umrah. Pergi umrah dia tidak faham. As-salatu 'alal janazah dzakar wa unsa, dia tidak faham bahasa Arab. Sekarang bingung ini yang tadi ini orang yang lagi wafat atau jenazah sekarang ini laki-laki atau perempuan. Saya bilang apa? Kenapa laki-laki atau perempuan? Kenapa harus tahu? Karena di dalam doa kita orang Arab harus kalau laki-laki bilang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya sampai akhir. Tapi kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha karena beda laki-laki sama perempuan. Itu yang beda aja. Tapi Syekh saya tidak tahu. Tadi seperti contoh tadi di Al-Haram. Saya tidak tahu itu laki-laki atau saya tadi mau ikut tapi tidak paham bicara mereka itu bilang laki-laki atau perempuan. Bagaimana caranya? Ya itu bilang usalli ala mana wa alaihi imam. Saya ikut niat imam. Boleh. Dalam hati waktu saya mulai takbir ya bilang Allahu Akbar di dalam hatimu saya ikut niat imam. Artinya apa? Imam tahu itu laki-laki atau perempuan yang jenazah. Jadi aman. Insya Allah ini madhab Imam Syafi'i seperti itu. Mudah juga. Waktu doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu tidak masalah karena niat kamu sudah seperti imam. Imam tahu ini yang meninggal laki-laki atau perempuan, besar atau kecil sudah. Kadang-kadang di Al-Haram
itu 2 orang, 5 orang laki-laki sama perempuan. Ada 2 perempuan, 1 laki-laki bisa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ini semuanya ya, doa kepada mereka yang meninggal. Oke, jadi yang pertama niat. Usalli ala al-mayyit al-hadir dzakar, usalli ala al-mayyit al-hadir untha, usalli ala al-mayyit al-hadir tiflan atau saghiran. Ya, saya tidak tahu, usalli ala ma nawa alaihi al-imam. Sudah balikin ke niat imam, insyaallah itu boleh. Yang kedua membaca takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Bukan Akbar. seperti ini, enggak pertama Allahu Akbar sudah itu pertama. Tapi setelah pertama itu 4 kali takbir, takbiratul ihram sama yang pertama itu Allah. Subhanallah. Baca takbir pertama Allahu Akbar. Habis itu nanti kita jelasin baca apa. Ya. Ya. Setelah takbirat pertama itu baca Al-Fatihah. Takbirat pertama. Ya, setelah niat usalli ala man alaihi imam atau usalli ala al-janazah hadirah dzakar atau untha, ya boleh. Yang kita tahu kalau sudah paham laki-laki atau perempuan bilang, terus habis itu mulai Allahu Akbar. Setelah takbir baca Al-Fatihah. Bukan seperti tadi bilang Ryan bilang tasbih. Enggak, itu di hari raya. Di jenazah enggak baca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Mau baca doa, kalau imamnya biasa panjang ya boleh baca doa iftitah. Kalau tidak, takut imam masuk takbir yang kedua, langsung baca Al-Fatihah. Yang rukun harus baca Al-Fatihah. Berarti Syekh, kalau saya tidak baca doa iftitah, Allahumma naqqina min khair, sudah tidak masalah. Yang penting baca surat Al-Fatihah. Oke, yang kedua, takbirah yang kedua itu baca apa? Yang di akhir tasyahud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin, yang akhir tasyahud. Semuanya. Sampai fil alamin innaka hamidun majid. Syekh, kita semuanya alhamdulillah setiap muslim hafal. Tapi kalau kita ketemu orang yang belum hafal atau tidak tahu baca salawat aja Allahumma salli ala Muhammad, ini kita masih boleh. Ya, tapi karena yang wajib rukun itu takbir. Baca berikutnya itu yang sunnah. Setelah takbirah pertama, setelah takbirah yang kedua, sekarang takbir yang ketiga, baca doa untuk orang yang meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'fi wa'fu. Ya, sebentar ya. Itu doa ada berapa macam? Ada berapa riwayat? Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang di sini di buku ini ada Allahumma اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا. Ini satu riwayat hadis. Syekh, itu semuanya saya belum faham. Bisa bilang Allahumma ighfir lahu warhamhu, sudah cukup. Bisa itu. Tapi paling afdal kamu ikut yang dapat riwayat dari Rasulullah SAW mengajarin mereka bagaimana cara salat jenazah, baca apa. Saya belum paham karena Syekh saya tidak sering ikut jenazah. Saya orang yang biasa takut, kalau lihat jenazah takut, tidak berani hadir. Ada beberapa orang seperti itu, betul. Ada beberapa orang sampai dia tidak kuat kalau hadir jenazah. Jadi saya tidak hafal. Bisa doa atau tidak? Ya, bisa doa. Ayo, setelah takbirah yang ketiga, kamu doa kepada orang meninggal. Bagaimana saya mau doa? Bikin doa sendiri. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, sayangi sama anaknya. Ya Allah, ganti yang untuk anak. Terserah. Itu doa kepada orang meninggal. Tapi yang lebih afdal, doa yang dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena doa ke orang meninggal. Jangan kita lupa
ayah yang meninggal, doa kepada anaknya. Enggak, doa untuk orang yang dia pergi ke akhirat. Ya Allah memudahkan taniaan mungkar nakir. Ya Allah tsabbithu fil qawli tsabit. Ya Allah ighfir lahu warham. Ya Allah ij'alhu yatajawaz. Ya, itu doa yang untuk biar dia melewati siksa atau azabul qabr. Silakan. Doa yang paling mulia sudah doa Rasulullah. Itu tadi kita bilang. Tapi kalau tidak hafal atau belum pernah hafal riwayatnya, saya hafal separuh aja, yang sisa mau tambah, silakan. Ya, kadang-kadang itu imam doanya ada beberapa riwayat lain. Juga kalau anak kecil doanya beda juga. Kalau perempuan tadi bilang ganti akhirnya aja. Allahumma gfir lahu laki-laki warhamhu laki-laki, perempuan gfir Allahumma fir laha laha warhamha. wa afiha wa afana sampai akhir. Terus kalau anak kecil Allahumma gfir lahu warhamhu Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan. Ada doa dari Allahumma Nabi Muhammad. ja'alna min raudatil jannah. Itu ada doa khusus dari Nabi Muhammad SAW untuk anak kecil. Di sini bisa, tapi harus mungkin saya nanti foto kirim untuk ibu-ibu yang mau hafal doa. Yang sudah hafal, alhamdulillah. Yang belum, itu untuk orang yang belum. Insya Allah saya kirim nanti ya. Untuk anak ada doa khusus anak juga. Allahumma ighfir lahu waj'alhu fardan li abawayhi wa salafan wa dhukhran wa 'idhatan wa i'tibaran wa syafi'an وثقل به موازينه وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تحرمهما أجره ولا تفتنا بعده. Ini taruh di kepala kita setelah takbir yang ketiga, baca doa ke orang yang meninggal. Hafal doa Nabi itu yang paling afdal, sudah itu yang paling lengkap. Saya belum hafal, yang kamu bisa paham doa silakan. Yang penting ada doa, jangan diam. Allahu Akbar. Nunggu mereka sampai bilang Allahu Akbar lagi. Doa yang kamu bisa atau yang kamu mampu. Doa orang yang kita tidak kenal atau tidak tahu ini laki-laki atau perempuan, juga tidak dengar ini laki-laki atau perempuan. Ada doa umum dari Rasulullah juga. Allahumma fir lihayyina. Ya Allah ampuni orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang telah meninggal. Ini lihat, orang-orang yang telah meninggal. Siapa itu? Ya mungkin yang di depan kita, yang di tempat lain, yang di kampung, yang di negara lain. Seluruh orang muslim masuk di doa. Allahumma fi bahayyina wa mayyitina wa syahidina. Ya, terus orang-orang yang terus apa itu? Kami baik yang hadir ya, baik yang hadir bersama kami bersama kami, mengampunan yang berhalangan yang tidak bisa hadir, aghaibina wa syahidina wa saghirina yang kecil, kabirina yang besar di antara kita juga. Itu doa umum. Wa dzakarina wa unsana, laki-laki atau perempuan, semuanya ampuni dosa semuanya. Ini doa umum. Tapi tadi doa Allahumma ighfir lahu ini doa khusus orang yang meninggal. Oke. Pertama itu tadi rukun pertama an-niyah, yang kedua arba' takbirat. Setelah takbir yang keempat itu langsung Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Bisa juga ada yang bisa setelah salat takbir Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak baca doa untuk diri sendiri. Ini di akhir di takbir yang terakhir doa untuk diri sendiri. Ya Allah ampuni dosa seperti orang meninggal. Kenapa? Karena ini tempat yang kita tadi bilang karena jamaah hadir, Allah Ta'ala bisa terima doa. Juga Allah Ta'ala ampuni dosa orang yang meninggal. Itu mungkin kita bilang pilih tempat yang Allah Ta'ala kabul doa di saat tersebut waktu jenazah. Jadi doa untuk diri sendiri, tapi bukan doa untuk dunia. Ya Allah kasih saya mobil, ya Allah kasih saya rumah, yang enggak. Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu ya Allah jangan ya Allah apa? Kasih pahala karena kita ikut orang yang meninggal. Wala taftinna ba'dahu itu untuk biar apa? Kalau bilang keluarga
Kadang-kadang ada beberapa orang setelah wafat, setelah ayahnya wafat, kayak hilang sudah, jadi tidak bisa atur hidupnya. Itu doa biar selamat dari hal atau keadaan seperti itu. Apalagi kalau orang alim, apalagi kalau orang saleh ini pasti. Jadi setelah takbirat itu pertama baca Al-Fatihah, yang kedua salat an-Nabi atau bersalawat kepada Nabi Muhammad, yang di akhir tasyahud yang biasa sudah sering setiap hari, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ketiga doa untuk orang yang meninggal. Lebih afdal doa Nabi yang di dalam riwayat. Ada berapa riwayat? Ada berapa riwayat? Banyak riwayat. Tapi yang kamu sudah sempat hafal, baca doa itu. Yang ketiga, yang keempat itu baca mubasyaratan Allahumma ighfir lana, Allahumma la tahrimna ajrahu wa ighfir lana wa lahu. Habis itu langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-thani arba' takbirat. Yang kedua membaca takbir 4 kali. Yang ketiga berdiri bagi orang yang kuasa. Itu hadir salat jenazah jangan duduk. Harus kamu berdiri. Saya tidak bisa karena kena stroke, karena ini, sudah sakit. Itu seperti kemarin kita bilang dalam salat ya, kalau tidak bisa sudah duduk. Yang kamu mampu atau bisa atau kuasa, silakan. Tapi sehat, tidak ada masalah, tidak bisa, ya boleh duduk, harus berdiri. Ar-Rabi' yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Kapan itu tadi bilang? Setelah takbir pertama. Al-Khamis setelah Nabi SAW ba'da tsaniyah. Rukun yang kelima baca salawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Yang tadi kita jelasin. Yang lebih afdal yang mana? Saya bisa Syekh, saya bisa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sudah, mau itu aja. Ya itu bisa. Cukup. Tapi mau ikut yang paling afdal, mau ikut sunnah Nabi, mau ikut yang langka, yaitu yang kita baca tadi di tasyahud Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. الخامس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثاني. السادس الدعاء للميت بعد الثالثة. Itu tadi sudah jelasin. Setelah takbir yang ketiga, doa lil mayit, untuk mayit. Terserah kamu orang ahli ilmi, masya Allah fasih, bisa tambah doa. Lebih afdal baca doa Nabi. Kalau kamu hafal, baca doa Nabi. Habis itu tambah. Ini kadang-kadang bagus karena imamnya. Imamnya masya Allah ada yang baik panjang. Bisa kasih kesempatan tambah doa. Ada beberapa orang ya kalau dia baca yang hafal aja sudah langsung pindah ke takbir yang berikutnya. Tidak masalah, sudah cukup juga, tidak masalah. La ilaha illallah Muhammad. As-sabi' as-salam. Yang ketujuh itu baca salam. Baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya itu nanti ada tambahan di buku-buku yang berikutnya. Jelasin bilang Assalamualaikum warahmatullahi, tidak bilang wabarakatuh. Ada di madhab kita yang bilang harus bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tambahan. Tapi kalau bilang Assalamualaikum, sudah selesai. Sudah keluar dari salat jenazah. Mau ikut yang paling afdal, yang adabnya yang lebih langka, itu ikut sunnah yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebelum saya lupa kirim doa dari sini juga. Kirim ke mana? Kirim. Atau sudah hafal, tidak perlu kirim lagi? Kalau sudah hafal Syekh. Ya, Kirim Syekh. mungkin Boleh kamu, ke grup Syekh. mungkin kamu sudah hafal Rayyan. Biarin mereka yang belum hafal baca. Itu dua, ini yang saya kirim sekarang. Juga ada tanda dan tanda harakat juga bagus. Oke.
Oke. Boleh Bu Hirma, boleh baca artinya biar mereka faham doa ini dari Nabi, hanya hadis dari Nabi. Doa untuk mayit. Coba baca artinya. Bisa dari foto tadi. Bu Hirma. Tadi ada suaranya. Saya bantu, Syekh. Boleh Karina. Ya Allah, ampunilah, sayangilah, selamatkanlah, dan maafkanlah dia. Muliakanlah kedatangannya dan lapangkanlah jalan masuknya. Sucikanlah dia dengan air salju dan embun. Bersihkanlah dia dari segala dosa sebagaimana engkau bersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Gantilah tempat tinggalnya dengan yang lebih baik. Gantilah keluarganya dengan yang lebih baik. Gantilah pasangannya dengan yang lebih baik. Masukkanlah dia ke dalam surga. Lindungilah dia dari siksa dan fitnah kubur dan juga dari siksa neraka. Ini kenapa saya tadi bilang doa itu yang paling mulia sudah doa Nabi Muhammad SAW. Walau kamu fasih, walau kamu hafal, enggak ada doa lebih dari ini. Ini lihat semuanya fokus doa tentang orang mayit juga tentang akhirat. Ambuni, sayani, sama apa itu tadi? Lanjut. Pelan-pelan biar Selamatkanlah dan maafkanlah dia. selamatlah karena dia tinggal tempat ini pergi. Biasa kita lihat di kota-kota atau daerah selamat jalan, selamat datang. Ini selamat sudah, selamat. Selamat dari apa? Dari siksa, dari semuanya. Terus lanjut. Lanjut pelan-pelan, Muliakanlah tapi satu persatu Bu ya. Siap. Muliakanlah kedatangannya dan Muliakanlah lapang kedatangannya. Ini maksudnya kalau akrim nuzulahu itu muliakanlah kedatangannya artinya ampuni dosa, jangan siksa, itu masuk. Ini umum semuanya bisa. Terus dan lapangkanlah jalan masuknya. ya jalan masuk itu maksudnya kubur. Ya wasi' mudkhalahu. Sampai kita dalam riwayat hadis sahih itu dari Rasulullah bersabda, al-qabr imma rawdah min riyadil jannah. Itu apa itu rawdah Bu Karina? Rawdah itu Taman. taman ya, taman ya, taman. Ya. Ini kapan itu kalau amal kamu baik. Tapi nasallahu salamul afiyah kalau enggak ya jadi sempit. Sampai tulang kamu itu tidak apa ini sekarang normal itu bisa masuk ke tulang. Nasallahu salamat wal afiyah. La ilaha illallah. Terus mudkhalahu terus wa arsilhu bil ma' wal thalj wal barad. Coba. Sucikanlah dia dengan air salju dan embun. Sudah cukup air, tapi ini biar maksudnya biar dia keluar dari dunia ini bersih, gak ada dosa. Terus lanjut. Bersihkanlah dia dari segala dosa sebagai Tadi sudah bersih sama air itu, mandikan atau cuci atau suci dia dari, tapi enggak ini juga biar zahir dan batin. Terus lanjut. sebagaimana engkau bersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Insya Allah. Artinya bersihin yang cara yang bagus. Ini kita lihat beli sabun ya, sabun sama yang memutih baju. Kenapa? Biar bersihinnya bagus. Ini maksud sama. Tapi ini namanya jawami'ul kalim dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat doa semuanya yang di sini fokus maksudnya dari dosa, dari salah, dari yang dia melakukan selama hidup yang mungkin bilang dosa. Hasilnya itu. Tapi katanya beda. Lanjut. Gantilah tempat tinggalnya dengan yang lebih baik. Ya, mungkin di rumahnya istrinya ganggu atau suami. Ganti tempat yang lebih baik itu. Bisa, mungkin kadang-kadang ada beberapa keluarga anaknya. Sampai mereka setiap hari, setiap itu berantem atau marah-marah sama ayahnya atau sama istrinya atau sama yang meninggal ya kita doa ya Allah ganti tempat yang lebih baik dari tempatnya. Maksudnya itu surga. Yang lebih baik pasti surga.
Walau perempuan sama suami tidak ada masalah sehat atau aman, tenang. Itu dalam riwayat hadis yang dhaif bilang baiti jannati, rumahku itu surgaku. Betul, tapi kalau dia masuk ke surga yang asli, ya ini berarti ganti tempat yang lebih baik. Terus Gantilah keluarganya dengan yang lebih baik. keluarganya itu berarti di akhirat itu dapat anak, dapat istri lebih baik. Jadi harus kita harus kita perhatian. Nanti dia marah-marah kita kalau pergi akhirat. Kalau pergi akhirat dapat keluarga yang baik, oh ya rasanya menyesal ya saya dari kemarin sama mereka. Bisa jadi seperti itu. Ya, subhanallah. Lanjut ha. Gantilah pasangannya dengan yang lebih baik. Ya, perempuan jangan cemburu. Wah, ini pergi akhirat mau nikah lagi. Ya, ini ini doa, ini aturan Allah Taala. Tapi ini maksudnya yang semua yang kemarin ganggu di dunia, ya Allah jangan atau tidak kasih orang tersebut seperti itu. Kasih yang lebih afdal. Terus Masukkanlah dia ke dalam surga. ini ringkas semuanya ganti rumah, ganti keluarga, ganti sudah masuk surga, semuanya ada di situ. Terus Lindungilah dia dari siksa dan fitnah kubur. nah, dari fitnatul qabri. Dari fitnat kubur itu ada satu perempuan Yahudi datang kepada Sayyidatuna Aisyah. Datang dia orang yang minta. Sayyidatuna Aisyah kasih. Tidak lihat, oh ini Yahudi. Dia kenal ini Yahudi. Tapi setelah Sayyidatuna Aisyah kasih sedekah, dia bilang, mudah-mudahan atau semoga Allah Ta'ala lindungi kamu dari siksa kubur atau dari fitnah kubur. Dia belum pernah dengar itu dari Rasulullah. Dia bilang, wahai Rasulullah, kamu dengar orang Yahudi yang tadi saya kasih bilang apa? Dia minta Allah Ta'ala lindungi saya dari fitnah kubur. Rasulullah bilang, ya betul, ini yang benar. Jadi fitnatul qabri di agama kita sama agama lain mereka iman atau yakin atau ada. Terus min Dan juga adzabil dari qabri, siksa neraka. adzabil qabri siksa kubur dan fitnahnya. Fitnahnya itu yang mungkar wa nakir. Fitnah mungkar wa nakir itu tidak balik ke bahasa, tidak balik ke kekuasaan atau kuat, tidak. Enggak. Balik ke iman. Kalau imanmu kuat bisa jawab, bisa balas sama tanyaan mereka. Atau bisa jawab kepada mereka, malaikat. Tapi kalau imanmu kurang, ya tidak bisa. Walau kamu hafal, walau kamu belajar, walau kamu baca. Jadi harus kita menguatkan iman kita. Sampai Rasulullah bersabda, mereka malaikat itu datang tanya, "Man rabbuk?" Itu dalam bahasa Arab. Mungkin yang di sini bilang, wah Syekh itu susah, saya tidak paham bahasa Arab. Bagaimana jawab sama malaikat? Ya, kalau imanmu full atau sempurna bisa jawab Rabbi wa Rabbukum. Itu namanya taufik dari Allah Ta'ala. Kasih di dalam hati kita. Man Rabbuk? Ma nabiyuk? Ma dinuk? Agamamu, kiblatmu, ya kamu bisa jawab. Orang Muslim itu orang mukmin. Rasulullah bersabda, yang Muslim bisa jawab Rabbi wa Rabbukumullah, ma nabiyuka, Nabi Muhammad. Ada riwayat lain bilang, kamu bilang apa tentang orang ini? Mereka dia bisa lihat gambar Nabi Muhammad SAW. Orang Muslim bilang ini Rasulullah, walau dia belum kenal, walau dia belum lihat di makam, di mimpi atau belum lihat, tapi waktu dia ini Rasulullah. Ini dari mana? Biasa kita kalau saya bilang sama siapa pun di sini, kenal ini yang di sini fulan, enggak, belum pernah ini. Tapi enggak, karena iman langsung otomatis ada seperti sinyal ini Rasulullah. Ya. Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis, orang munafik bilang la adri, enggak tahu. Artinya tidak bisa jawab. Kenapa? Karena imannya tidak kuat. Sampai mereka bilang, kasih cerita hadis Sayyidina Umar bin Khattab waktu Rasulullah kasih cerita seperti ini, mungkar nakir datang, matanya merah, badannya gede, mereka bawa palu ya kan yang besar itu kalau ahli langit dan bumi mau angkat tidak bisa karena besar sekali.
naik ke atas atau angkat ke atas, tanya sama kamu. Kalau dia bisa jawab sudah selamat. Tapi kalau tidak, pukul 1 kali sampai dia masuk ke tanah yang ke-7. Sampai dia yaghus fil ardh as-sabi'ah. Balik lagi, ayo mana biuk, dia tidak bisa jawab, pukul lagi sampai dia masuk ke 7 apa itu tanah yang ke-7 atau bumi yang ke-7, bumi yang ke-7. Dia kalau dia setiap kali tidak bisa jawab dapat 1 pukulan sampai dia masuk di bumi sampai ke-7. Orang muslim enggak Rabbi wa rabbukum. Sayyidina Rasulullah jelasin sama sahabat. Sayyidina Umar bilang, wahai Rasulullah, waktu itu atau saat itu mereka tanya, pikiran saya seperti sekarang. Maksudnya sadar seperti sekarang, bisa ingat Islam, Quran, iman, Nabi. Dia bilang ya. Ya, kalau seperti itu aman. Artinya apa? Saya bisa jawab. Setiap orang di sini juga kalau ada yang ini muslim bisa jawab. Tapi orang yang non muslim kita lihat kadang-kadang dapat video ya kan dari sosial media. Tanya, Tuhan kamu siapa? Dia bilang tidak ada Tuhan. Di Eropa ya kan, bukan di Yaman, bukan di Arab. Enggak ada. Kenal Nabi Muhammad? Enggak. Ini siapa Muhammad? Saya pikirin. Sudah pernah ya kan? Sudah pernah dapat video seperti itu. Ini di dunia. Kita masih sadar ada orang seperti itu. Apalagi di akhirat tentang amal. Perbuatan kamu. Bisa ada beberapa orang fitnah itu tidak bisa ucapan. Karena di dalam hatinya ada hal yang maksiat sampai dia tidak bisa ucapan. Bukan tidak kenal. Dia tidak bisa ucapan aja. Bukan dia tidak tahu Nabi Muhammad. Karena ada dosa yang besar. Kayak ikat lidahnya tidak bisa ucapan. Ya, nasallallahu alaihi itu yang namanya fitnah. Fitnah wa min adzabin nar, siksa neraka. Ini doa yang umum yang paling afdal dari Rasulullah SAW. Itu ada beberapa doa lain di buku Abi Syuja, ada beberapa lain riwayat lain. Boleh. Saya tadi bilang Syekh ini panjang sekali, saya belum pernah hafal. Mau doa sendiri silakan. Boleh. Yang penting yang ketiga itu harus ada doa. Oke. Doa yang berikutnya Ustazah Karina itu yang di halaman yang berikutnya itu untuk anak kecil. Coba baca doanya. Ya Allah, ampunilah dan sayangilah dia. Ya Allah, Ini lihat jadikanlah dia anak kecil, ampuni apa? Anak kecil, ampuni. Ya kita tetap minta ampuni dosa. Terus tapi tidak ada dosa, ampunilah dan sayangi. Terus lanjut. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pendahulu kekayaan simpanan. Lihat pendahulu kekayaan simpanan untuk ayahnya. Itu yang namanya furud. Yang sebelum kamu pergi ke sana, siap-siap. Faratan. Terus juga faratan itu artinya juga faratan maksudnya dia duluan siap-siap tempat kita. Itu namanya apa dalam bahasa Indonesia Bu Karina? Kita mau keluar rehlah. Tapi sebelumnya kita suruh fulan kamu pergi duluan biar siap-siap tempatnya. Itu yang namanya faratan. Tapi di sini karena khusus surga bilang faratan li abawaihi fil jannah maksudnya. Itu namanya apa itu tadi? Apa ya, Syekh? Kalau kita di sini ada panitia pendahulu, nah biasanya duluan Bisa. Ya berangkatnya. itu maksud seperti itu. Tapi karena ini anak kecil bilang faratan. Betul, betul. Oke, li abawaihi wa salafan wa dhukhran. Coba salafan itu bilang hutang. Itu salaf. Atau qard bisa namanya dalam bahasa Arab namanya sama. As-salaf wal qard. Terus as-salaf itu yang sebelum kita. Kita bilang as-salafus salih. Apa itu salafus salih? Ya jamaah sahabat Rasulullah namanya salafus salih. Salih tabi'in salafus salih. Yang ikut mereka sampai tahun kemarin. Yang baru wafat dia bilang ini orang salaf salih. InsyaAllah. Yang penting sifatnya salih. Wa dhukhran itu simpangan. Terus wa idatan. Terus itu apa Peringatan itu? pelajaran. Peringatan. Kan peringatan pelajaran. Betul, Masya Allah. Biar itu mereka kasih cerita siapa itu Al-Fudail bin Iyad atau satu orang
Saya baca. Walhasil orang yang di zaman tabi'in orang bagus, mulia, orang baik. Tapi mereka bilang awal umurnya itu kayak orang lalai seperti biasa. Sampai dia punya anak. Anak itu dia suka atau cinta sama anaknya sekali. Subhanallah, wafat. Anaknya itu yang masih kecil wafat. Dia sedih. Sampai dalam satu hari malam nisfu min Sya'ban. Dia mimpi anak tersebut. Mimpi pakaiannya bagus. Juga dia lagi sedia satu rumah yang luas. Yang astana mungkin bilang di surga. Ayah itu dia kayak di mimpi itu kayak pegang tangan ayahnya mau masuk istana. Ada yang bilang enggak. Dia jalannya atau ibadahnya masih kurang. Maksudnya masih orang berdosa. Anak itu tarik sama-sama yang melarang ya kan. Ya, itu mungkin bilang malaikat itu tidak kasih izin biar dia masuk. Bilang masih di dunia, masih orang dosa. Anaknya itu sayang sama ayahnya. Kayak mau tarik, dia bangun waktu mimpi tersebut. Bergitannya ya mereka tahu bagaimana sejarahnya. Dia langsung berjanjian sama Allah Ta'ala. Insya Allah saya taubat, tidak balik lagi ya. Jadi enggak tahu namanya Ibn Mubarak atau siapa. Walhasil orang yang sering kita dengar suaranya namanya. Tapi saya lupa hari ini. Hasilnya itu yang namanya Farad yang siap-siap. Biar kalau kamu datang sudah tinggal arahinmu ya ke sana, ke sini, di tempat ini, tempat itu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan. Oke. Wa i'tibaran wa syafi'a. Syafi'a ada berapa orang juga seperti tadi bilang. Lanjut. Dan pemberi syafaat bagi kedua orang tuanya. Dari anak itu. Jadi ahli syafaat. Bisa. Terus syafi'an itu maksudnya ini memberi syafaat biar tidak masuk neraka. Kenapa? Karena sudah ambil anaknya di dunia. Itu maksud memberi syafaat. Wathaqil bihi mawazinahuma. Ya Allah. Doa. Itu apalagi kalau keluar dari Rasulullah. Bilang sama sahabat itu yang tadi saya bilang. Jadi mereka tidak butuh seperti kita baca Yasin atau tahlil. Karena doa Rasulullah, pasti doa Rasulullah itu yakin. Itu Allah Ta'ala terima atau kabul. Ya lanjut ha. Beratkanlah timbangan kebaikan keduanya berkat dia. InsyaAllah. Terus. Tanamkanlah kesabaran dalam hati mereka berdua. Ya, karena biasa sudah yang sudah pernah anaknya meninggal, bagaimana ya Allah. Nasallallahu alaihi. Jadi kita doa kepada ini waktu jenazah kita doa ke orang tua biar Allah Ta'ala kasih kesabaran kepada mereka. Wala tuhrimu ma. Jangan engkau haramkan mereka dari pahalanya dan jangan engkau uji mereka sepeninggalannya. Nah, itu juga dibaca di doa yang keempat, di takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, seperti ini. Terus doa yang terakhir, jika suka apa itu boleh? Boleh menambah dengan doa berikut setelah takbir ketiga. Ya, bisa. Sebelum doa di atas. Ya, bisa. Ada doa yang kita nanti belajar di buku Abi Syuja. Itu panjang sekali. Waqad ji'na ilaika syufa'a raghibin lahu. Allahumma abdil huda'a Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musi'an fatajawaz anhu waj'alna syufa'a Allahumma waqad ji'na ilaika raghibin faghfir lahu warhamhu. Ya, doanya panjang bisa. Itu sesuai orangnya tadi saya bilang. Imam bagaimana, doanya bagaimana, dia pakai yang mana. Kalau imam kamu harus tambah doa sedikit karena ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Mungkin bilang dengar salat, ikut salat dia juga. Walau dia sudah meninggal tapi ini yang terakhir. Jadi ulama bilang orang yang tidak salat dalam satu waktu kamu masuk masjid, mau atau tidak mau, itu kapan? Waktu jenazah. Ada berapa orang tidak masuk masjid sama sekali, tapi kalau dia wafat, hukumnya muslim harus masuk masjid. Ini berarti mau atau tidak mau harus masjid. Jadi kamu harus kenal dari sekarang sama masjid. Kemarin ada video mereka kasih video di Mesir.
jenazahnya tidak bisa masuk masjid. Mereka mau masukin jenazah masjid, tapi waktu mereka sudah jalan ini, dia jadi seperti itu, tidak bisa masuk pintu. Coba berapa kali, 2 kali, 3 kali. Ada video di YouTube dari Mesir. Tapi mereka bilang karena ibunya nggak ada, mereka mau salat, setelah salat mau langsung menguburkan. Ya, jadi kayak setelah ibunya datang, mereka mau masuk masjid bisa. Itu dari Allah Ta'ala. Ini jarang, hukumnya jarang atau ceritanya jarang, tapi ya normal kita harus doa kepada orang yang meninggal. Masya Allah. Ini pelajaran hari ini. Nas'alullah an yaghfir lana, yarhamna, ya'afina, ya'fu anna, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.